Instagram. This is Monica Talk, let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanika, selamat datang di podcastnya Semanika. This is Semanika Talk, let's talk. Bersama saya Ica, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu dua sosok hebat yang berhasil memenangkan lomba debat bahasa Indonesia dan siap untuk mewakili Kabupaten Sumbawa ke tingkat Provinsi NTB. Nah, yuk kita kenalan. Halo Sobat Semanika semua, kenalin saya Eka Septirawardhani dari kelas 11 Merdeka 1 dan tentunya bersama rekannya saya. Halo Sobat Semanika, saya Davina Klaudaringkis dari kelas 10 Merdeka 1. Wow, sebelumnya selamat ya buat kalian. Nah, kalian tuh keren banget sih bisa sampai di titik ini. Gimana sih rasanya udah wakilin sekolah dan bahkan akan wakilin kabupaten nih? Pasti bangga banget kan? Kalau bicara soal bangga, tentunya bangga banget ya Cak. Soalnya kan di antara 48 peserta, kami berdua berhasil terpilih untuk mewakili Kabupaten Sumbawa nih. Apalagi kita bisa masuk di 3 besar loh Kak Ica. Wow, hebat banget ya kalian. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan gimana sih prosesnya bisa sampai lolos kayak gini? Latihannya gimana? Dan tantangannya apa aja? Berat nggak sih? Kalau bicara soal berat, tentu berat ya. Soalnya kan di antara pembinaan-pembinaan itu pasti bakalan ada tugas-tugas di kelas ya Cak. Jadi kita harus pandai untuk memanajemen waktu gimana sih biar tugasnya juga tetap terjalankan dan pembinaannya juga bisa tetap terjalankan. Nah, buat prosesnya gak instan ya teman-teman semua. Kita harus tetap pembinaan secara intensif. Kita harus pandai-pandai untuk meriset berita. Serta kita juga harus tahu isu-isu apa sih yang sedang terjadi saat ini. Serta kita juga harus bisa untuk berbicara dengan baik, melatih public speaking agar ketika kita berbicara saat perlombaan kita gak lupa ataupun gak ngeblank gitu loh Kak. Nah, selain itu, pembina dan juga kakak-kakak alumni ikut mendampingi loh, memberi masukan dan motivasi saat kita belajar. Nah, jadinya belajarnya itu kita nggak sendirian, belajarnya itu bareng-bareng. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, boleh ceritain nggak sih gimana sih pengalaman kalian pas lomba debat kemarin? Oke Kak Ica, jadi pas lomba kemarin tuh rasanya nervous banget, tegang, sedih, takut. Karena tuh pada babak penyisihan memang sih kita sama-sama tim dari sekolah, tetapi pada babak selanjutnya kita tuh dipisah nih sama juri. Jadi kita harus bisa berbaur dengan teman-teman dari sekolah lain. Seperti kita bisa bertukar isi argumentasi, kemudian bisa berbicara lah dengan mereka. Tapi aku sih jujur agak tegang banget ya Kak Ica. Kalau dari saya, jujur bareng teman-teman dari sekolah lain itu ngerasa kayak wah ternyata gini ya untuk komunikasi sama teman-teman, bertukar argumentasi, dan ternyata argumentasinya cukup berbeda ya Kak. Soalnya kan pola pikir seseorang tuh beda-beda nih. Jadi cara mereka beranggapan, berpendapat tentang suatu mosi dalam perdebatan itu beda banget loh sama kita. Wow, hebat banget ya kalian bisa lewatin itu semua. Nah, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman semuanya biar tetap rileks pas belajar? Nah, kalau buat tips tentu ada ya teman-teman. Tapi kalau dari saya yang paling utama, teman-teman harus istirahat yang cukup. Karena kunci teman-teman fokus dalam belajar adalah istirahat yang cukup. Kalau teman-teman gak istirahat dengan cukup, tentu teman-teman akan dihantui dengan rasa kantuk di setiap proses belajar teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman belajarnya harus fun. Karena kalau teman-teman udah belajarnya dengan cara yang fun, tentu apa yang teman-teman pelajari bakalan mudah banget loh masuknya. Nah, kalau tips dari saya nih Kak Ica, jangan tegang, kemudian jangan takut salah. Karena di situ kita kan sama-sama belajar nih, nikmatin aja prosesnya gimana. Karena nantinya kita akan terbiasa kok dengan itu semua. Wow, terima kasih ya tips-tipsnya. Nah, saya penasaran banget nih, di debat itu kita belajar apa aja sih? Terus yang kalian fokusin tuh bidang apa? Nah, buat di debat kita ada belajar terkait public speaking, di mana kita menanggapi terkait isu-isu nasional. Untuk lingkupannya itu ada banyak ya Kak, nggak cuma fokus ke satu bidang aja, tapi kita fokus ke banyak bidang, terutama terkait isu-isu nasional ya yang paling penting, terutama tentang dinamika bangsa kita sendiri, itu juga paling utama harus dipelajari. Wow,
Hebat banget ya. Nah, selain itu juga nih Kak Ica, yang paling ditekankan di debat ini, bagaimana cara kita menganalisis data. Kita juga harus pastiin nih, data itu akurat nggak untuk tahun ini. Apakah data itu masih bisa dipakai atau enggak. Nah, selain itu juga, kita juga harus bisa berpendapat nih di depan banyak orang. Karena kan nggak semua orang nih berani mengeluarkan pendapatnya di depan banyak orang. Wah, menarik banget ya. Nah, apa sih yang bikin kalian senang ikut debat ini? Nah, kalau dari saya pribadi yang buat senang ikut debat itu karena pembinanya asik banget loh teman-teman semua. Karena ya dari pembina sendiri beliau selalu berusaha masuk di setiap topik pembicaraan kita. Beliau selalu mendampingi, selalu menemani. Beliau juga selalu mensupport setiap hal yang kita ikuti. Nah, terus juga kakak-kakak alumninya luar biasa keren, hebat, asik. Wah, luar biasa banget deh pokoknya. Terus juga dari pembina itu beliau nggak pernah untuk meninggalkan kita. Jadi misalnya nih beliau punya kesibukan, tapi beliau selalu berusaha loh untuk datang bareng kita setiap ada pertemuan ataupun lomba-lomba. Nah, kalau dari saya nih Kak Ica, yang buat saya senang di debat tuh sebenarnya karena menurut saya nih di debat itu kita bukan hanya sekedar lomba, tapi wadah untuk berkembang. Karena jujur-jujur aja nih Kak Ica, dulu awalnya pas saya masuk kelas 10, saya tuh anaknya bisa dibilang introvert ya Kak Ica. Kemudian setelah mendengar kalau di Semanika ini ada ekskul debat, saya coba nih masuk di ekskul debat, coba seleksi untuk masuk ekskulnya, taunya lolos. Nah, kemudian Kak Ica, pas ada berita bahwa di Unsa nih, pertama kali saya ikut lomba debat tuh di Unsa, saya coba nih buat ikut seleksi di sekolah dulu. Nah, kemudian pas di sekolah, saya sebenarnya sih Kak Ica nggak berharap lebih ya Kak Ica, karena banyak saingan sih menurut saya, karena saya hanya beberapa nih dari teman-teman saya dari kelas 10 yang ikut seleksi itu. Dan taunya saya sendiri dari kelas 10 yang lolos seleksi itu. Kemudian saya ikut lomba di Unsa. Alhamdulillahnya nih Kak Ica, saya dapat juara harapan 1 sih, itu pengalaman banget bagi saya nih Kak Ica. Kemudian ada lomba dari Puspresnas. Saya ikut seleksi nih di sekolah. Pertama sih saya agak takut, tegang, karena ini lombanya agak bergengsi ya kalau sudah diadain sama Puspresnas. Nah, kemudian Kak Ica, pas saya ikut seleksinya juga agak tegang nih Kak Ica, karena takut gak lolos dan gak bisa mewakili sekolah. Ternyata masuk ke 3 besar Kak Ica, alhamdulillah. Hebat banget ya. Nah, kedengarannya nih asik banget ya ekskul debat ini. Oh iya, buat lomba debat tingkat provinsi sendiri itu kapan ya tanggalnya, dan juga persiapan kalian untuk ikut itu gimana sih? Nah Kak Ica, untuk lomba tingkat provinsinya ini akan dilaksanakan pada Agustus 2025 mendatang. Nah, untuk tanggalnya belum ditentuin pastinya kapan. Nah, buat persiapannya saat ini kami sedang mendalami terkait masalah-masalah yang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia. Bahkan hingga ke ajang internasional tuh bisa aja nih Kak. Nah, terus kita juga saat ini sedang aktif-aktifnya untuk melaksanakan pembinaan intensif bareng pembina, bareng kakak-kakak alumni juga nih yang mumpung lagi ada di Sumbawa. Jadi kita mencoba untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat bareng kakak-kakak tersebut. Wow, seru banget ya pastinya. Nah, mumpung kita mau ada masuk ajaran baru nih, boleh dong kasih sedikit motivasi ke adik-adik kelas yang mungkin masih bingung nih mau masuk ekskul mana. Nah, buat sobat Semanika semua, terutama buat adik-adik yang baru masuk ke Semanika, dan buat teman-teman kelas 11, jangan lupa untuk join bersama kita di ekstrakurikuler debat bahasa Indonesia. Karena di ekstrakurikuler debat, teman-teman bukan hanya diminta untuk mengikuti lomba debat, tetapi teman-teman bakalan diajar untuk gimana sih cara teman-teman dalam menanggapi isu-isu nasional, bagaimana cara teman-teman dalam meriset berita, sehingga teman-teman nantinya nggak akan termakan hoax. Dan selanjutnya, teman-teman juga pastinya bakalan diajar untuk gimana sih kerjasama tim dengan baik. Dan saya tunggu kedatangan teman-teman semua bersama teman-teman debat yang lainnya loh. Semoga tahun depan teman-teman bakalan naik di panggung provinsi, bahkan hingga ke ajang nasional berikutnya. Jangan takut untuk gabung ke ekskul debatnya Semanika ya, lingkungannya seru dan juga suportif loh. Yuk gabung dan jadi bagian dari ekskul debat Semanika.
Tuh, dengerin ya sobat-sobat Semanika semuanya. Wow, obrolan kita hari ini tuh asik banget ya. Nah, saya mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Eka dan Dingkis karena sudah mau berbagi cerita, semangat, dan motivasi untuk sobat-sobat Semanika semuanya. Nah, saya harap semoga kalian sukses selalu ya. Terus juga semoga lomba tingkat provinsinya menang dan terus menginspirasi sobat-sobat Semanika semuanya dan bahkan anak-anak muda yang ada di Sumbawa. Kasih ya Kak. Baiklah teman-teman, segitu dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain hari. See you next time. Dadah.